Pratamba Remix. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pak Haji gimana? Alhamdulillah baik. Ya. Mohon izin Pak Haji, hari ini saya akan melakukan wawancara terkait tugas saya sebagai CGP. Ya. Oke, Silakan. terima kasih Pak Haji. Saya ingin menanyakan beberapa hal, yaitu sama ini bagaimana Pak Haji dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Iya, ada berapa pertanyaan nih? Kayaknya banyak juga ya. Ya, lumayan. Ya. Pertama terkait dengan apa? Bagaimana saya mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul di sekolah kami yang terkait dengan dilema etika atau bujukan moral itu. Biasanya kami melakukan pendekatan yang sifatnya persuasif. Persuasif artinya ya orang per orang gitu ya. Katanya tentang si dia gimana, tentang si ini gimana gitu ya. Si A gimana, si B gimana gitu kan. Kemudian juga dari situ kan muncul tuh jawaban-jawaban yang memang ya tidak serta-merta saat itu juga disimpulkan, tapi mencari data dulu kira-kira seperti itu. Nah kemudian juga setelah adanya informasi yang saya dapatkan itu, maka kemudian untuk katakanlah ada beberapa atau guru tertentu yang dimaksud itu, maka saya akan panggil, kemudian kita ajak ngobrol ya, tentang persoalan yang menyangkut masalah dilema etika dan juga bujukan moral ya. Sehingga kemudian saya berikan masukan-masukan, kemudian juga ada treatment, perlakuan dan sebagainya yang mungkin ya sedikit bisa mengubah yang bersangkutan menjadi lebih baik lah, kira-kira seperti itu ya. Oke, Pak Haji, berarti Pak Haji melakukan pendekatan secara persuasif ya, yaitu pendekatan secara personal dan mengumpulkan data ya Pak Haji ya, lalu dipanggil gurunya dan diberi masukan-masukan dan saran. Kira-kira seperti itulah langkah-langkah dari identifikasinya. Ya, oke baik Pak Haji. Saya ingin menanyakan lagi tahapan kedua, yaitu sama ini bagaimana Pak Haji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Ketika dihadapkan pada sebuah persoalan atau masalah yang memang harus diambil satu keputusan, dan di mana keputusan itu menyangkut dua kepentingan yang sama-sama benar dan mungkin juga sama-sama mengandung nilai kebajikan itu, biasanya saya mengundang atau memanggil terlebih dahulu yang bersangkutan yang mungkin ada masalah di dalamnya. Kemudian juga saya timbang dengan masukan-masukan dari pembantu kami. Pembantu kami itu maksudnya para wakil ya, baik di bidang kurikulum, kemudian bidang siswaan, terutama dua unsur itu yang memang paling dominan yang mempengaruhi kebijakan yang kami ambil di sekolah kami. Nah, sehingga dengan begitu keputusan itu bukan hanya keputusan saja secara pribadi, tapi juga dengan terlebih dahulu meminta input, masukan-masukan dari kolega yang terkait atau dari unsur yang terkait, karena setiap katakanlah guru itu ada yang bermasalah di sekolah itu, biasanya terkait dengan pembelajaran, terkait dengan kewajiban-kewajiban administrasi dan lain sebagainya, termasuk dengan nilai sikap dan sebagainya, juga terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Sehingga kedua aspek itu ya tentu memang ranahnya kurikulum dan ranahnya kesiswaan yang mungkin saling bisa memberikan masukan sehingga kita bisa memberikan treatment yang tepat gitu ya. Nah, caranya seperti itulah saya mengambil keputusan sehingga keputusan yang diambil itu betul-betul bisa ya diharapkan bisa
mengalami atau terjadinya perubahan yang signifikan buat dunia. Seperti itu. Oke, berarti Pak Haji pertama memanggil yang bersangkutan terlebih dahulu ya untuk berbicara, lalu meminta saran dari para wakasek, yaitu terutama wakasek kurikulum dan kesiswaan, agar keputusan yang Pak Haji ambil itu bisa tepat gitu ya, sesuai dengan pembelajaran atau kegiatan yang di sekolah gitu ya. Biasanya permasalahannya itu ya, lalu diberikan treatment yang tepat juga ya Pak Haji, ya luar biasa. Oke Pak Haji, untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Haji lakukan selama ini? Kalau langkah-langkahnya ya ada langkah yang bersifat formal dan juga ada langkah yang sifatnya informal. Kalau yang informal itu biasanya secara gerilya saya suka meminta bertanya-tanya lah, atau bertanya mencari tahu tentang apa sih masalah ini sebenarnya apa sih gitu. Nah, adapun kalau secara formalnya ya tentu yang saya ambil adalah ketika sudah mengetahui ada persoalan atau satu masalah, baik dari yang dilakukan oleh bapak atau ibu guru, nah biasanya kami panggil secara khusus sebagai bentuk pembinaan. Di mana dalam proses pemanggilan itu ya diajak ngobrol, kemudian dicatat kasusnya, masalahnya seperti ini. Kadang ada guru yang memang tidak menyadari bahwa itu adalah suatu persoalan atau suatu masalah, baru tahu ketika sudah dipanggil, dan tentu ya setelah dipanggil dibicarakan, diajak ngobrol, tentu untuk kebaikan tugas pokok dan fungsi di sekolah ini ada komitmen untuk memperbaiki ya kesalahan, karena efeknya itu kesalahan yang dilakukan bisa berdampak pada nama baik sekolah, juga berdampak pada anak. Salah satu contoh misalnya begini yang sering kali terjadi, yang saya alami itu biasanya ada guru-guru yang tanpa sadar suka melakukan ungkapan atau perkataan yang suka dalam tanda kutip mungkin semacam perundungan atau bullying pada siswa misalkan gitu ya. Nah itu dia nggak menyadari, kita dapat informasinya justru dari orang tuanya, kemudian dari guru yang lain gitu ya. Sehingga itu yang kemudian saya panggil lakukan pembinaan, sehingga kemudian jadi dan sekiranya seperti itulah prosedur yang bisa saya lakukan. Jadi langkah-langkahnya itu secara formal dan informal. Ya, ada dua formal. Dilakukan adalah informal terlebih dahulu, yaitu mencari informasi secara gerilya ya Pak Haji. Ya, luar biasa, sehingga saat Pak Haji mengumpulkan informasi dan data-data yang akurat, setelah itu baru memanggil guru yang bersangkutan ya untuk cross check, mencari kebenarannya. Lalu dilakukanlah pendampingan atau pembinaan yang memang itu yang formalnya sih. Oke, Pak Haji, luar biasa nih, ini bisa menjadi ilmu tambahan untuk saya ya Pak Haji. Oke, untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Haji anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, yaitu dilema antara baik dengan baik gitu. Permasalahan yang sama-sama baik gitu, tapi harus diambil salah satunya yang lebih diprioritaskan. Memang kalau yang kasus yang dengan itu ya, yang dilema etika ya, kasus dilema etika itu biasanya yang tepat itu memang pendekatan informal, artinya pendekatan yang persuasif tadi itu. Karena kalau diformalkan justru malah terkesan kaku gitu, terkesan kaku dan tidak cair. Sehingga saya lebih kadang memilih ya pendekatan informal dari hati ke hati, katakan seperti itu, sehingga persoalan-persoalan dilema etika itu bisa lebih mudah teratasi dan lebih mudah mengena dan tepat sasaran kepada yang bersangkutan untuk kemudian merubah yang lebih baik ya. Walaupun memang dalam pilihan itu ya ini juga baik gitu ya. Tapi dengan begitu kayaknya lebih enak gitu. Jadi tidak merasa digurui, tidak merasa di judge atau apa istilahnya ya. Ya terkesannya lebih sama-sama enak gitu ya Pak. Iya, sama-sama enak, sama-sama menerima dan juga sama-sama ingin merubah ke arah yang lebih baik.
dan memilih yang terbaik. Saya kira begitu. Oke, berarti tadi Pak Haji ya dengan cara yang tidak kaku gitu ya, dengan Iya, cara iya. informal supaya si guru tersebut atau orang tersebut kedua Iya. belah pihak sama-sama dapat menerima Betul. dari dirinya gitu Dari ya. dirinya. Jadi tidak merasa dijudge, tidak merasa digurui gitu kan. Jadi bisa menerima sendiri dari dalam hatinya dengan cara-cara Pak Haji tadi ya, luar biasa Pak Haji. Oh, yang kelima ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi Iya. ya? Saya kira tantangannya itu sebenarnya bersumber dari dalam diri itu sendiri terkadang. Terkadang suka kurang terbuka di dalam mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi kadang masih suka ditutup-tutupi sehingga akhirnya menimbulkan menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Walaupun sebenarnya dari situ, dari keterangan yang sering kali saya dapat dari yang bersangkutan itu sebenarnya sudah menangkap apa daripada isi daripada yang dia sampaikan itu. Jadi terkesan menutup-nutupi itu yang terkadang menjadi hambatan, sekali juga tantangan yang sehingga persoalan itu tidak terungkap secara utuh gitu ya. Artinya masih ada yang tersimpan dan masih ada yang ditutupi. Tapi meskipun begitu, itu adalah sebuah tantangan yang memang ketika kita berbicaranya lebih kekeluargaan, mungkin juga lebih dari hati ke hati itu. Ya alhamdulillah sih, artinya yang semula itu juga tertutup menjadi lebih terbuka sehingga dia mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi dan kemudian bisa memenuhi sesuai dengan yang diharapkan. Jadi itu tantangannya. Tentu tantangan juga terkadang juga bisa gaya komunikasi dari yang bersangkutan. Karena memang ketertutupan itu bisa jadi karena dibalut dengan gaya komunikasi yang kadang susah tuh untuk mengungkapkan untuk gaya komunikasi itu. Karena mungkin bisa jadi belum terbiasa gitu ya. Apalagi yang belum biasa terpanggil tiba-tiba dipanggil begitu ya tentu kaget gitu. Shock gitu ya. Iya, semacam shock gitu ya. Sehingga nggak keluar secara beda kalau orang yang memang sudah siap untuk itu kan, kira-kira seperti itu. Itu diantara tantangannya gitu. Maka untuk solusinya mungkin pertanyaan berikutnya ya atau gimana? Mungkin nanti ya Pak. Iya, enggak. Jadi kira-kira gitu. Jadi kalau saya tarik benang merahnya bahwa kadang-kadang guru tersebut kurang terbuka gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi terkesan agak ditutupi sehingga terjadilah intervensi gitu ya. Nah, tapi tadi Pak Haji tetap memiliki langkah yaitu melakukan komunikasi ya. Jadi ada yang memiliki gaya komunikasinya gitu kan, karena mungkin nggak pernah dipanggil, nggak pernah ngobrol gitu ya, sehingga memiliki gaya komunikasi yang terkesan agak susah. Tapi Pak Haji berusaha untuk menggalinya ya Pak Haji ya. Oke Pak Haji. Nah untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Pak Haji memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Haji langsung menyelesaikan pada saat itu atau Pak Haji memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti apa yang dijalankan? Terkait dengan jadwal penyelesaian persoalan yang menyangkut dilema etika tadi ya, sebenarnya kita sih punya jadwal secara terstruktur gitu ya. Secara struktur ada biasanya berbarengan dengan pembinaan yang sifatnya berkala di setiap semester, baik semester ganjil maupun semester genap. Tetapi juga terkadang ada persoalan-persoalan yang menyangkut dilema etika atau moral itu yang memang harus segera diselesaikan, sehingga ya tentu penjadwalannya itu bersifat insidental. Jadi memang ada yang formal, ada yang terstruktur dan juga ada yang tidak terstruktur. Itu yang tergantung munculnya persoalan itu. Ketika memang harus segera dipanggil dan harus diselesaikan, ya saat itu juga harus diselesaikan. Apalagi kalau sudah menyangkut masalah, contoh misalkan menyangkut masalah bullying. Kalau sudah menyangkut masalah bullying itu harus segera. Misal orang tua lapor, kemudian ini lapor, kemudian ini harus segera diatasi, maka segera dipanggil. Tidak harus menunggu nanti sesuai dengan jadwal itu tidak, tapi harus segera. Itu diantara contoh yang memang harus disegerakan. Kira-kira seperti itu. Jadi
Jadi ada yang terjadwal, ada yang juga tidak, Pak Haji ya. Iya, ya, tergantung disesuaikan masalah, gitu ya, disesuaikan dengan masalah yang muncul ya. permasalahan yang muncul ya, Iya, Pak Haji betul, ya. betul. Oke, berarti ini luar biasa sekali ya, karena tidak semua permasalahan itu bisa nanti Iya, gitu ya nanti kan penyelesaiannya. terakumulasi jadi malah menimbulkan masalah baru. Ya mungkin juga masalahnya bisa lebih berat gitu. Iya, betul Pak Haji. Oke Pak Haji, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Haji dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema Ya, etika? saya kira kalau faktor atau seseorang ya rekan yang katakanlah membantu menyelesaikan pengambilan keputusan ya, membantu menyelesaikan masalah untuk mengambil keputusan satu masalah itu ya tentu tadi yang pertama adalah unsur PKS ya, membantu kepala sekolah saya yang memang mereka itu tahu betul tentang perkembangan yang bersangkutan ya, baik di ruang kelas maupun juga di ruang guru ketika ngobrol dan sebagainya. Dan tentu juga ada unsur-unsur di luar itu, ada unsur komite, ada unsur yang lainnya yang memang juga seringkali terhadap persoalan-persoalan yang itu kita libatkan gitu ya. Sehingga memang kalau memang itu menjadi penyempurna dari pengambilan keputusan, kenapa tidak kita libatkan? Kira-kira seperti itu. Karena persoalan sekolah kan sejatinya juga bukan hanya persoalan kepala sekolah dan guru, tetapi juga persoalan kepala sekolah, persoalan guru, dan juga persoalan siswa dan orang tua siswa yang memang saling berkaitan ya, supaya menghasilkan sesuatu yang terbaik ya untuk pembinaan dan pendidikan anak-anaknya. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi ada wakase, komite, seluruh unsur ya. Ya, semua unsur ya. Seluruh unsur yang berkaitan ya dengan sekolah gitu ya. Berkaitan dengan sekolah dan juga berkaitan dengan masalah dengan yang permasalahannya iya. Jadi kalau permasalahannya menyangkut masalah sentimen terhadap OB karena mungkin kurang pelayanan dan sebagainya ya tentu OB juga dilibatkan gitu. Dilibatkan ya. Kira-kira begitu. Ya, jadi semua unsur yang terkait ya dengan permasalahan tersebut ya Pak Haji ya. Ini kan utamanya menyangkut masalah pembelajaran dari kurikulum dan masalah peran serta dalam kegiatan, program dan sebagainya itu masalah kesiswaan, keterlibatan dalam upacara, program literasi, program sholat berjamaah atau mungkin sholat dua dan sebagainya. Jadi yang mungkin melibatkan PKS, kesiswaan dan PKS. Baik Pak Haji. Ini pertanyaan terakhir nih Pak Haji. Iya. Karena Pak Haji juga kebetulan ada rapat ya. Iya, mau rapat ini. Iya, baik. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, jadi pengalaman yang saya ambil dari sejumlah langkah-langkah ataupun juga secara langkah-langkah maupun pendekatan yang dilakukan seperti yang dijelaskan di atas tadi, ya tentu memang untuk menyelesaikan masalah itu tidak bisa bersifat otoriter. Dalam arti kata kita harus banyak mendengar, ya mungkin itulah masalahnya. Allah karuniakan kita satu mulut dengan dua telinga, artinya dua telinga itu kan lebih banyak mendengar itu mendengar masukan dari berbagai pihak yang terkait. Nah, baru setelah itu baru kemudian diambil keputusan ya, sehingga keputusan itu memang didasarkan pada sebuah informasi yang valid, informasi yang sumber dari unsur-unsur yang terkait itu, sehingga kemudian keputusan itu bisa walaupun tidak tepat 100% tapi paling tidak mendekati lah, kira-kira seperti itu, sehingga efek daripada keputusan yang diambil itu akan berdampak pada perubahan yang lebih baik. Luar biasa ya, Pak Haji. Kira-kira begitu Haji. Luar biasa. Ini kalau saya analisa semua ya Pak Haji, saya simpulkan layaklah Pak Haji dapat menjadi kepala sekolah menjadi kepala sekolah penggerak gitu ya. Kebetulan Pak Haji juga ya yang menjadi kepala sekolah penggerak sekolah ini gitu. Luar biasa semuanya. Terima kasih banyak Pak Haji atas ilmunya. Mudah-mudahan ini menambah pengalaman saya ya untuk menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah. Terima kasih banyak atas waktunya. Sukses selalu buat Pak Haji dan sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Bapak, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Bu sehat. Sehat lah. Kalau nggak sehat mah saya di rumah. Iya, ngobrol kita ya Pak Iya. ya. Nah, mohon izin sebelumnya Bapak, saya akan melakukan wawancara terkait dengan tugas saya sebagai CGP. Iya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak. Iya. Bersedia? Bersedia, insya Allah. Kalau bisa saya jawab, kalau enggak ya saya lewat. Oh gitu ya, oke. Insya Allah bisa terjawab kok Pak. Iya. Terlihat dari auranya. Bisa terus saja tuh. Oke, Bapak. Pak, punten ini selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau untuk siswa mungkin yang pertama pastinya kan karena kita guru ya, kemudian kita juga diberikan amanat sebagai kepala sekolah, tentunya kan ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya observasi, melihat kondisi bagaimana anak-anak melakukan proses pembelajaran dari mulai awal sampai dengan kemudian kepulangan, karena kan kegiatan di sekolah ini tentunya berkaitan juga dengan tata tertib ya Bu ya, kan bagaimana anak datang ke sekolah, kemudian melakukan kegiatan pembelajaran bersama guru di kelas, kemudian kita juga kan ada kegiatan-kegiatan yang sholat berjamaah, gitu kan. Nah, ini mungkin salah satu yang pertama observasi kita ya di lapangan, turun melihat bagaimana anak melakukan aktivitas. Kemudian juga yang kedua mungkin melalui informasi yang kami dapat. Biasanya kan ada laporan, baik itu laporan dari anak, kemudian laporan dari orang tua, ataupun laporan dari bapak ibu guru yang memang langsung berhubungan dengan anak di kelas, kan? Itu yang kedua mungkin ya. Kemudian selain anak mungkin dengan kalau guru memang lebih kepada kita diskusi lah mungkin ya kalau guru, misalkan ada, karena kita juga kan dikenakan aturan ya, misalkan tata tertib guru wajib hadir di sekolah berkaitan dengan waktu kedatangan, misalkan harus datang jam 6.50. Kita kan tiap bulan ada rekapannya untuk absensi gitu kan, untuk kehadiran guru. Paling ini lebih kepada diskusi ketika rapat guru lah disampaikan bahwa tugas guru seperti ini, mengikuti instruksi tata tertib yang ada, dan tujuannya tentunya ingin menyukseskan pembelajaran. Kan output yang ingin dihasilkan dari semua ini kan bagaimana siswa mendapatkan pelayanan terbaik dari sekolah. Mungkin itu Bu, yang pertama ya. Oke Bapak, ini berarti Bapak ini pertama observasi Ya. jika kepada lingkungan ya Pak, Ya, ya, lingkungan di lingkungan, sekolah. Lalu kalau untuk guru mengajak diskusi Ya. ya Pak ya, ngobrol bareng. Lalu yang penting targetnya adalah semuanya adalah berpihak pada siswa Ya, gitu ya Pak betul, ya. betul. Oke Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, Ya. bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak. Dua kepentingan ini sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kadang kan kalau dari guru atau dari siswa ada misalnya saya maunya seperti ini, nah itu memang bagus gitu kan. Nah yang ini punya usulan, saya maunya begini nih untuk kegiatan ini bagus, dua-duanya sama bagus gitu. Nah bagaimana Bapak mengambil keputusannya? Mana yang lebih diprioritaskan atas dasar apa? Ya tentunya kalau ini harus, kalau memang berasal dari dua orang, dengar penjelasan dulu ya. Misalkan orang tua menyampaikan dan memberikan saran, gitu kan. Kemudian guru di sekolah tentunya sudah merencanakan pembelajaran, ya kan. Nah mungkin kita akan melihat ini apa alasan yang disampaikan oleh orang tua. Apakah memang itu bersifat menyeluruh atau hanya untuk kepentingan anaknya saja, gitu kan. Nah kemudian kita melihat bagaimana perencanaan guru ini dan tujuannya seperti apa. Tentunya nanti harapannya tetap kita kan dua-duanya memahami bahwa semuanya ini tujuannya untuk kebaikan. Di satu sisi bahwa memang guru menyiapkan pembelajaran ini, merencanakan pembelajaran di sekolah, tentunya keinginannya kan untuk mengayomi semua. Tapi biasanya kan kalau orang tua memang melihat dari sisi
mereka saja. Personal gitu ya Pak personal. ya. Jadi mungkin saya melihat dampaknya yang diusulkan ini apa berdampak untuk semua, ya keseluruhan siswa atau hanya untuk pribadi, berarti kan saya harus memutuskan yang berdampak untuk semua. Oh gitu, baik Bapak. Ini satu contoh saja ya. Baik Bapak, luar biasa. Ya. Jadi kedua dilema yang sama-sama baik itu dilihat, diprioritaskan, itu yang diutamakan adalah dampak untuk keseluruhan kepada siswa ya Pak ya, yang dampak pada siswa. Oke Bapak, saya lanjut pertanyaan ketiga, yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Untuk masalah kasus dilema etika. kalau ada dilema etika ya tentunya memastikan dulu informasi yang didapat Yang gitu pertama ya itu. kan. Oke. Termasuk tadi melakukan observasi gitu kan, melakukan mencari informasi. Observasi mah kan bisa langsung ya. Kalau informasi kan perlu informan gitu. Nanya kan biasanya kalau kita setiap ada masalah itu kan guru, wali kelas, kesiswaan, baru kan kita ya. Jadi kita mungkin mengumpulkan informasi-informasi itu, baik dari guru, baik dari wali kelas, atau sampai dengan kesiswa. Kalau itu sudah memang kalau sudah selesai di tingkat guru ada permasalahan siswa, selesai di tingkat guru berarti sudah selesai. Tapi kalau memang belum selesai, berarti kan harus ada tindakan lanjutan. Biasanya ya kita coba manggil anaknya atau siapapun yang bermasalah, itu kita coba ajak komunikasi, kita tanyakan. Ya kan, kalau yang permasalahannya 1, 2, 3 berarti kan kita coba konfirmasi kepada semuanya supaya apa yang tindakan yang akan kita lakukan juga tidak salah. Dan tentunya kalau berkaitan dengan dilema etika, akhirnya tentu kita juga ingin kalau sudah di ujung ya tentu mengajak komunikasi orang tua juga gitu kan, seperti apakah permasalahan ini memang harus ditangani juga di rumah gitu kan. Kalau memang itu harus ditangani di rumah, berarti orang tua kan harus tahu, karena itu keinginan kita bagaimana anak ini kan tidak ada permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika ya. Jadi prosedurnya seperti itu Bu. Dan mungkin juga bukan mungkin ya, biasanya di akhir kalau memang ini perlu pembinaan kan kita lakukan pembinaan. Kalau dulu kita pakai sanksi, kalau sekarang kita coba pendekatan paradigmanya dirubah lah gitu ya. Gitu ya. Yang tadinya sanksi mungkin ya kita lebih kepada bagaimana pendekatan, kemudian pendampingan supaya memang anak juga merasa memang kesalahan itu kan biasa ya. Kalau maksudnya mau anak melakukan kesalahan kan anak tuh pasti salah gitu ya. Kalau kita menggunakan paradigma yang lama ya mungkin tidak pas dengan kondisi sekarang. Iya, betul Bapak, betul. Jadi perlu cara lain mungkin sekarang ini. Karena anak sekarang mungkin ketika diberikan hukuman sudah beda penilaiannya. Gitu kan. Kalau dengan pendekatan kita manis gitu kan ya. Manggil, marah tapi kita senyum Bu. Walaupun itu susah memang melakukannya. Teorinya gampang Bu, tapi mempraktekannya susah itu. Kita manggil anak yang misalkan punya masalah, kemudian kita harus senyum dengan kondisi ternyata dia tuh salah gitu kan. Dan itu susah. Perlawanan soalnya ya. Iya. Tapi sekarang ini memang pendidikan kan harus begitu ya. Maksudnya memang paradigmanya sudah berbeda gitu. Kalau dulu mungkin kita ya bukan dulu ya, maksudnya di zaman kita misalnya ya, mungkin Ibu juga sama. Kita sekolah gitu ya. Kita sekolah mungkin kita salah itu nggak pernah kita sampai ke orang tua. Kalau sekarang kalau kita dipanggil, dimarahin itu biasanya nyampe orang tua. Dan biasanya orang tua reaksinya macam-macam gitu kan. Dan kalau sekarang kan cenderung biasanya sepihak gitu ya. Dan ujung-ujungnya memang sekolah harus punya cara yang lebih baik dalam penanganan hal seperti ini. Gitu Bu. Oke. Ini saya menarik benang merahnya ya Pak. Yang pertama adalah memastikan terlebih dahulu ya Pak ya, lalu mengumpulkan informasi dari siswa, guru, walas, sekaligus dengan lokasi kesiswaan ya Pak ya. Lalu melakukan konfirmasi, mengajak diskusi dengan orang tua juga ya Pak ya terkait ini, dan melakukan pendekatan yang humanis ya, supaya semuanya bisa menerima dengan baik hasilnya ya Pak ya, keputusan yang Bapak ambil ya.
walaupun memang sulit Bu. Memang sulit ya, tapi itu memang harus dijalankan Harus ya dijalankan. demi kebaikan Betul, bersama betul. ya Bapak. Luar biasa Pak. Oke, Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dilema etika memang rada-rada susah karena sama-sama baik nih gitu. Diskusi gitu ya, komunikasi itu efektif dan memang harus makanya kalau sekarang itu memang apa namanya ya, kompetensi sosial kalau dikaitkan dengan kompetensi sosial guru gitu ya, ini memang kita harus apa namanya ya, dilatih, ditingkatkan, karena salah satu cara yang efektif tadi berkaitan dengan dilema etika gitu, memang dengan komunikasi, mencari apa, sebuah keputusan yang memang kemudian itu berdampak baik berarti kan kepada semuanya gitu kan. Walaupun tadi Ibu sampaikan ini sama-sama baik, bagaimana ini kan tentunya kita harus berdasarkan komunikasi dengan yang lain gitu ya, supaya semuanya juga kemudian menganggap bahwa ini tuh lebih baik gitu ya. Jadi lebih menyeluruh itu tadi gitu. Setiap orang kan punya pandangan, punya pemikiran, dan biasanya pandangan pemikiran itu sama-sama baik gitu. Tapi kan untuk menggunakan semuanya itu kan susah kan, nggak bisa ya, dan harus ada yang diambil yang bagaimana, walaupun mungkin bukan terbaik tapi itu tadi berdampak untuk semua gitu, berdampak untuk semua. Satu contoh lah, misalkan gini ya, di saya itu Bu ada satu ekskul, ini ada satu ekskul baru gitu kan, dan itu tujuannya adalah untuk memperbaiki bacaan anak dalam bacaan Al-Quran. Jadi ini baru, jadi orang tua itu ada orang tua, masukan dari orang tua ingin supaya ini langsung ke saya memang ya, jadi tidak lewat saya, ingin supaya hari Sabtu itu ekskulnya wajib aja itu tahsin gitu, belajar Quran itu karena untuk memperbaiki bacaan. Tapi kan saya tidak bisa itu dianggap sih, kan baik ya, masukannya baik, tapi ketika itu diwajibkan untuk semua, apakah yang lain akan menerima kan? Artinya masukan baik itu belum bisa dipraktikkan, belum tentu baik untuk semua belum gitu tentu ya. baik untuk semua gitu kan. Jadi artinya kan yang lain mungkin masih butuh ekskul yang lain gitu kan, untuk pengembangan diri ya gitu, pengembangan minat bakat dan lain sebagainya. Karena ada anak yang senang olahraga, ada anak yang senang apa ya, kalau perempuan mungkin senang memasak, kegiatan memasak dan lain sebagainya. Potensi yang berbeda-beda ya Pak ya. Punya minat yang berbeda. Walaupun memang tujuan dari orang tua itu bagus, tapi kan tidak bisa untuk semua gitu Iya kan. betul. Kadang baik untuk kita merasa bahwa itu baik, bagi kita belum tentu baik bagi karena yang mungkin yang lainnya menjadi ya. ukurannya, indikator yang dipakainya adalah anak saya kok belum baik bacaannya gitu, yang lebih baik gitu kan. Mungkin itu yang kita. Kemudian muncul saran, muncul ide bagaimana kalau ekskul itu diwajibkan itu semua gitu. Tapi dengan berjalannya waktu bisa saja suatu saat itu dijadikan sebagai ekskul wajib, tapi kan perlu proses, perlu komunikasi, perlu konfirmasi gitu kan, terutama pada guru-guru juga seperti apa gitu. Jadi ada kolaborasi dari semua pihak ya, betul, untuk kebaikan bersama. Ini kalau saya tarik benang merahnya Pak, berarti yang pertama adalah diskusi, yang selanjutnya menerapkan kompetensi sosial. Betul. Biasa Pak, ini menambah ilmu juga nih buat saya nih, nambah pengalaman ya Pak ya. Wah Ibu insya Allah lebih ini pengalamannya. Tidak. Ya Bapak, pertanyaan selanjutnya nih, kita baru pertanyaan keempat nih, sekarang yang kelima nih Pak nih. Banyak ya Bu? Banyak, lumayan, 8 pertanyaan Pak. Insya Allah boleh. Ini Bapak luar biasa pengalamannya nih. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling menantang ya memang kadang cara pandang orang gitu kan, cara pandang kita, yang itu tadi paradigma yang belum berubah gitu kan. Karena memang kita untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kita itu sulit gitu kan. Kita punya keinginan, kemudian keinginan itu tidak bisa terrealisasi, biasanya itu yang paling berat
kan. Sementara kita yang diberikan tugas kewenangan untuk menentukan arah langkah sekolah seperti apa, jadi itu berhadapan dengan itu. Dan memang ya kembali juga memang karena kita juga itu tadi sebagai kepala sekolah memang harus benar-benar humanis, walaupun terkadang kita juga terpancing dengan itu. Sulit Bu. Iya. Nah, teorinya gampang. Teorinya gampang, prakteknya agak susah ya Pak ya. Ketika orang itu bisa melepaskan diri dari apa ya, kalau kata kita, makanya tadi kompetensi sosial itu penting tuh. Kadang kan kita egois ya dengan diri kita, ya kan, egois dengan diri kita bahwa saya udah pengen begini, ya kan. Jadi ketika diberikan arahan, diberikan cara pandangan lain dan ini tujuannya adalah untuk kebaikan bersama, kadang kita menolak, ya kan, kadang kita menolak. Dan memang itu sulit bagi saya sendiri gitu ya, termasuk bagi saya sendiri itu sulit. Kadang ya itu jadi pertimbangan bagaimana ketika saya berkomunikasi dengan si A, dengan si B, dengan si C tidak sama. Tidak sama, betul. Perlu cara gitu. Iya. Walaupun kadang kita juga ya terpancing mah biasa gitu ya. Ya itulah. Karena ada Jadi ego kita sendiri punya gitu betul, kan. ego Belum kita. lagi orang lain yang Belum berbeda-beda. lagi. Sementara gitu kita ya. harus jadi katalis kan. Iya, Harus jadi iya. penghubung untuk semuanya. Semuanya. Dan betul. itu yang sulit. Gitu, dan itu yang sulit. Makanya ya memang jadi pemimpin mah, jadi bukannya maksudnya jadi orang yang dipercaya untuk memimpin itu Bu, perlu seni. Iya. Apa ya? Ya kadang kita juga begitu ya. Kadang kita harus memang mengayomi itu betul ya. Memang harus mementingkan kepentingan orang, kepentingan yang lain gitu. Gitu kadang susah. Seperti itu Bu. Luar biasa nih, saya ada hal baru nih yang saya dapat, yaitu Aduh, Bu. menjadi Terus, pemimpin atau dipercaya menjadi pemimpin itu perlu seni gitu Pak. Iya. Saya garis bawahi itu, luar biasa nih, menambah pengalaman saya nih. Ya, mudah-mudahan menambah keterampilan saya menjadi pemimpin pembelajaran Pak. Oke, Nah itu Bu, betul. pertanyaan selanjutnya nih Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan pada saat itu juga atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Jadwal ini mungkin tidak ada ya, tergantung karena kan ya tergantung apa Situasional ya. Iya situasional, ini kebanyakan situasional. Tidak terjadwal apa namanya secara khusus gitu ya, tidak ada jadwal secara khusus untuk berkaitan dengan penyelesaian ini gitu. Ya tergantung situasi insidental lah gitu ya. Iya, betul. Insidental, jadi tergantung seperti apa. Kecuali memang masalahnya yang itu kan kemudian diagendakan yang perlu komunikasi dengan orang gitu kan, yang orang itu memang tidak ada di tempat, ya itu kan harus dijadwal. Biasanya itulah lebih ke insidental sih Bu, Ya, lebih ke situasional insidental lah ya iya. gitu tadi. Jadi tergantung Tergantung dari kasusnya ya, Iya. apakah bisa diselesaikan Apa, pada saat betul. itu atau misalnya di lain waktu Iya, atau iya. butuh waktu Iya. tertentu gitu ya Butuh Pak ya. step-step Iya. gitu kan, seperti itu. Oke, Bapak, kita ke pertanyaan ketujuh nih Pak. Kita ada 8 pertanyaan. Yang pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema Oh, kita? banyak atuh Bu ya. Kalau apa justru kita itu bisa menyelesaikan masalah karena orang lain gitu. Nah kalau tidak ada orang lain pun kita nggak bisa menyelesaikan masalah sendiri, ya kan? Ada guru, ada wali kelas, wah itu kan orang-orang hebat semua gitu kan. Artinya mereka yang membantu bisa menyelesaikan masalah. Dan kadang saya belajar dari mereka gitu ya, jujur gitu kan. Memang kita tuh harus belajar dari kadang, bukan maksudnya sering lah. Maksud kadang itu sering maksudnya. mengambil pelajaran Iya, gitu kali untuk ya. memutuskan sesuatu itu kita melihat mereka gitu kan. Mengambil Lihat pelajaran dulu. bukan Iya. belajar ya. Bapak mau luar biasa. mengambil pelajaran betul. Karena memang harus belajar Bu, dari guru, dari wali kelas, dari
kadang kita sudah punya pikiran begini, tapi ketika melihat ini begini, masukan-masukan gitu kan, cara-cara mereka gitu kan, ini jadi inspirasi buat kita untuk mengkolaborasi gitu ya, bahwa keputusan ini insya Allah terbaik seperti itu. Ya banyak kan, termasuk dari siswa sendiri, karena kita belajar juga ya dari siswa sendiri ya, karena memang kalau bicara itulah banyaklah permasalahan ya Bu ya, banyak permasalahan sebenarnya. Makanya sekarang itu penguatan komunikasi ya kan, di sekolah sebagai tempat pembelajaran itu penting. Apalagi sekarang kan kita nggak ngelihat kurikulum ini, nggak bilang artinya kurikulum kan dinamis Bu ya. Makanya ya kurikulum dinamis, walaupun orang mungkin ini bisa beda persepsi memang, setiap ganti menteri ganti kurikulum. Ya memang kurikulum harus dinamis Bu, berkembang gitu ya. Nah itu bisa berkembang dengan baik kan tergantung kita. Iya kan, kita tidak pusing nih tiap kurikulum ganti gitu ya. Ya memang kalau mengikuti itu jadi kita pusing, makanya paradigma kita tuh yang dirubah itu ya kan. Jadi ketika melihat kurikulum itu, kurikulum ada benda mati Bu. Betul. Ya kan, yang menghidupkan kita gurunya. Nah berarti kan gurunya yang harus punya 4 kompetensi tadi ditingkatkan. Jadi kalau kita meningkatkan diri kita, tidak melihat kurikulumnya, kan kurikulum dari dulu kan berkembang terus ya, dinamis lah artinya. Ya kalau kita mau modelnya terus seperti dulu ya kita akan jadi seperti dulu dan itu membosankan gitu. Tapi kalau kita coba mengupgrade diri kita gitu ya, sesuai dengan kebutuhan sekarang, insya Allah lebih itu tadi guru akan lebih jadi relevan lah iya, ya Pak. relevan dari situasi. Jadi akhirnya kan dalam termasuk kita ya pimpinan menyelesaikan permasalahan itu kan dibantu dengan orang-orang yang itu kan, dengan murid gitu kan. Termasuk kan Bu sekarang ada critical thinking gitu ya, berpikir kritis. Gurunya tuh berpikir kritis mau gimana, termasuk kepala sekolah nggak bisa berpikir kritis kan, sementara anak suruh berpikir kritis. Jadi sebenarnya kan ketika melihat anak belum punya kemampuan itu, apa yang salah ya kita lihat ya, artinya kan tadi banyaklah orang yang bantu. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa banyak ya yang menjadi faktor yang membantu itu, yaitu ada guru, wali kelas, bahkan siswa ya, di situ ada orang tua, lalu penguatan komunikasi ya kayak di sekolah. Itu penting betul. Karena ya kalau yang kita rasakan selama ini di sekolah, ketika tidak berkomunikasi dengan orang tua itu banyak masalah. Jadi kalau kita bilang diam itu tidak ada masalah, salah. Justru ketika diam itu banyak masalah. Harusnya kan dikomunikasikan dan bagaimana diselesaikan. Ya itu tadi kritis ya kan. Cuman memang ini literasi ya, berpikir kritis itu kadang kritis itu kita tuh kritis tujuannya perbaikan lah. Perbaikan ya, perubahan ke arah yang lebih baik itu ya Pak ya. Oke, Bapak ini kebetulan pertanyaan terakhir nih, pertanyaan pamungkas. Dari semua hal yang telah tadi Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan di Lema? Ya banyak juga. Ya memang itu tadi Bu, dengan masalah, dengan adanya permasalahan, kita itu banyak belajar. Dengan adanya permasalahan, kita kritis, ya, gitu kan. Dengan banyaknya permasalahan, kita tahu mana prioritas. Dengan banyaknya permasalahan, ya artinya kita terus belajar Bu, untuk mengevaluasi diri, gitu kan, mengevaluasi lembaga, mengevaluasi guru-guru, dan tentunya untuk bisa menghasilkan sebuah keputusan yang baik itu untuk murid, tentunya untuk lembaga lah secara umum seperti itu. Kadang memang ya itu tadi Bu, ya kalau kita ya jadi pemimpin siapapun termasuk guru mungkin di kelas ya, bagaimana kita bisa itu tadi mengayomi. Kalau ya kan, kalau sekarang itu Bu pembelajaran kan itu ya pembelajaran yang harus berpihak pada siswa, itu tuh jangan
itu kan seperti gampang ngomong berpihak pada siswa tuh, tapi kadang kita prakteknya yang sulit. Ada anak datang telat, saya sendiri masih begitu, itu sudah ini mau marah gitu ya. refleks. Nah itu ya kan? Bagaimana sekolah itu menjadi tempat rumah kedua bagi mereka. Cuman memang bagaimana dulu di rumah juga, ini kita kalau Iya. ngomong itu waduh Bu. Jadi tetap saling bersinergi ya Pak ya. Iya, makanya sebetulnya ya. memang rumah itu adalah tempat belajar pertama bagi anak. Pertama. Jadi kalau di rumahnya belajarnya sudah bagus, orang tua memberikan pendampingan, pendidikan dan sebagainya, itu datang ke sekolah bagus. Iya. Tapi kalau di rumah ada kekurangan, nah ini rumah juga harus memperbaiki ini. Makanya kalau di rumah ada masalah dan sebagainya, ya Sekolah biasanya harus anak bekerja juga keras. iya di sekolah bekerja sana bekerja keras, dan biasanya anak di sekolah juga bermasalah. Kalau di rumah sudah bermasalah, kan tidak semua ya Bu, biasanya begitu, ada juga kalau Ada kita aja. cuman kan berapa persen sih, Iya. berapa persen anak tukang beca, anak yang orang tuanya tidak ada, kemudian bisa sukses dengan secara mandiri. Nah mandiri itu kan memang ada, mandiri itu tetap kan harus dilatih kan Bu ya, nggak bisa. Mungkin ada anak yang memang dengan kondisi keluarga dan sebagainya bisa mandiri, tapi kan apa namanya Minim ya Pak. minim, artinya berapa persen sih? Betul, Gitu minim. kan. Artinya ya memang orang tua harus bersinergi dengan kita kan, supaya kita memang menghasilkan tadi ya artinya kalau menurut saya sih banyak hal ya dengan yang saya dapatkan dari keputusan-keputusan ya itu kita harus komunikasi dengan orang tua bagaimana mengantarkan anak ini gitu ya, peserta didik mendapatkan hasil terbaik, output terbaik, terutama output yang sebenarnya mah kan yang paling penting bagi kita bagaimana anak ini memiliki akhlak, memiliki moral. Lanjut. Itu yang pertama. Berarti sesuai dengan profil pelajar Pancasila dong ya Betul, Pak ya. itu kan. Itu bukan, dan itu dilema bagi kita semua lah sekarang dengan kondisi anak-anak sekarang yang mohon maaf ya tawuran masih di mana-mana, ini tugas kita memang. Ya, tapi kalau kita mikirin itu kan kita jadi mikirin doang ya Bu. Makanya yang perlu dilakukan apa? Lakukan mulai dari diri kita, lakukan mulai dari sekolah kita, gitu kan? Lakukan mulai dari kelas kita. Mudah-mudahan kemudian ini menjadi kebiasaan bagi dunia pendidikan di Indonesia. Banyak hal kalau menurut saya yang bisa saya dapatkan dari yang sudah dilakukan di sekolah, komunikasi dengan orang itu banyak belajar buat saya dan menghasilkan keputusan yang mudah-mudahan itu bisa diterima. Walaupun memang tadi tidak akan semua senang dengan keputusan kita. Pasti itu mah, ya kan? Nggak mungkin. Kalau kita pengen semua senang dengan kita ya nggak bisa. Pasti ada yang tidak senang. Yang jelas niatkan dalam diri bahwa ini tujuannya adalah untuk kebaikan bersama. Luar biasa Bapak, baik. Ini tadi saya udah asumsikan sendiri nih, Ya, benar-benar boleh. sesuai dengan yang Bapak Boleh, ya, bahwa boleh. dengan adanya permasalahan kita bisa banyak belajar. Dengan adanya permasalahan kita bisa mengevaluasi diri ya. Dengan adanya permasalahan bisa mengambil keputusan yang baik untuk lembaga dan secara menyeluruh pihak terkait gitu ya Pak ya. Betul. Oke, Bapak terima kasih banyak atas waktunya dan wawancaranya hari ini. Ya. Itu menambah pengalaman dan ilmu buat saya Pak. Ya, terkadang memang kita merasa bahwa kita itu sudah merasa cukup, tapi Betul. ternyata setelah menjadi pendengar yang baik gitu kan, mendengarkan pengalaman-pengalaman dari orang lain, oh ternyata banyak kekurangan buat Betul, saya betul. gitu ya Pak ya. Atur nuhun pisan, terima kasih banyak, barakallah, sukses selalu buat Bapak. Sami-sami Ibu, sami-sami terima kasih banyak juga ini juga jadi belajar buat saya karena Ibu yang pertama kali wawancara saya gitu kan. Luar biasa, terima kasih banyak. Itu masih dipraktekkan dan memang sulit gitu kan, bukan itu sharing saja lah. Mudah-mudahan bisa jadi bahan ya kan untuk Ibu di sekolah gitu kan.